warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du. Hadirin sekalian kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, al-aba wal ummahat. Insyaallah kita akan sambung kembali pelajaran kita dan kajian kita dari kelanjutan pembahasan tentang al-qawaid al-arba', yaitu 4 kaidah dalam mengenal ajaran Islam dan perbedaannya dengan ajaran al-musyrikin. Tadi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah membahas kaidah yang ketiga, di mana pada kaidah yang ketiga itu penulis menerangkan bahwa masyarakat di mana Nabi SAW diutus merupakan masyarakat yang sudah mengenal ibadah. Ya, mereka sudah mengerjakan ibadah, namun dengan jenis peribadatan yang berbeda-beda dan beragam. Nah, dijelaskan dari keterangan penulis itu kita simpulkan menjadi 2 macam. Ya, ada yang beribadah pada hamba-hamba pilihan dari malaikat, nabi, wali dan orang soleh, dan ada yang beribadah kepada benda-benda mati ciptaan Allah yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya pohon, nggak ada pohon yang maksiat sama Allah, batu, nggak ada batu yang maksiat sama Allah. Begitu juga beribadah kepada matahari, bulan, bintang dari benda-benda langit yang mereka semua taat kepada Allah Azza wa Jalla. Namun, ya, dengan berbedanya bentuk peribadatan mereka ini, semua mereka dihukumi kafir. Semua mereka dihukumi kafir. Kenapa? Alasannya satu, karena kesyirikan yang akbar itu pengertiannya adalah sharful ibadah li ghairillah, memberikan ibadah kepada selain Allah, apapun dan siapapun itu. Ya, baik itu hamba pilihan atau selain hamba pilihan. Nah, ini secara status hukum labelnya kafir. Bahkan Nabi SAW tidak hanya melebeli, melainkan juga menegakkan hukum, yaitu kita mereka diperangi oleh Nabi SAW. Waqatalahum Nabi SAW jami'an, semuanya diperangi oleh Nabi. Yang nyembah batu diperangi oleh Nabi, begitu juga nyembah orang soleh. Nah, seperti anggapan orang sekarang, kalau yang diibadahi itu batu, maka itu syirik. Tapi kalau yang diibadahi orang soleh bukan syirik. Nah, karena sama aja, semuanya adalah peribadatan kepada selain Allah. Walaupun farid bainahum, Nabi tidak membeda-bedakan di antara mereka. Seperti halnya orang sekarang yang membedakan. Kalau nyembah orang soleh bukan syirik. Tapi kalau nyembah batu, nyembah pohon, bilang ini animisme. Padahal kesyirikan itu peribadatan kepada apapun dan kepada siapapun selain Allah dengan alasan apapun. Kalau ada orang bilang, saya alasannya adalah dia itu perantara, ya, antara kami dengan Allah. Ya udah, kalau gitu kamu sama Abu Jahal gitu aja. Ya kan? Kamu belum keluar dari ajarannya Abu Jahal gitu. Nanti ada disebutkan juga di kitab yang kedua. Sekarang kita akan bahas dalil-dalilnya. Ya, dalil-dalil, ya, bagaimana Nabi SAW memerangi mereka semua. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 193. Allah berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Ya, jadi ada 2 ayat. Ada wa yakuna ad-din lillah. Ya, ada juga dalam surat Al-Anfal ayat 39, wa yakuna ad-din kulluhu. Jadi ada kata kunci. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, dan perangilah mereka semua. Ya. Nah, kalau kaitannya dengan konteks kita sekarang di zaman ini, ya, gimana memeranginya? Yaitu dengan kita memusuhinya, meyakini kafirnya pelakunya, ya. Ini mau nggak mau, ya,
Tapi kalau kita masih meyakini dia itu muslim, gimana mau meranginya? Ya, apalagi orang-orang yang mereka tidak memiliki fondasi yang kuat terhadap persoalan ini. Kafir muslim ditebas duluan seperti itu. Ya. Jadi seorang harus punya keyakinan dulu yang pasti. Yang berkenaan dengan yang diibadahi selain Allah yang selesai. Ya. Kenapa? Nanti akan dijelaskan bahwa tauhid itu nafi dan isbat ini loh. Ya, saya kasih formulanya dalam memahami persoalan uzur bil jahal dengan beragam macam pendapat dan kerumitan serta ya jelimetnya nukilan seputar itu. Sebenarnya kuncinya mudah. Tauhid itu mahiyah, sama seperti sholat itu mahiyah. Sholat itu punya bentuk, tauhid itu punya bentuk. Sholat misalnya adalah amal, ya dia adalah berupa ya ucapan, perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan niat ibadah. Ya, kalau nggak terpenuhi, ya rukunnya maka hilang mahiyahnya, hilang bentuknya, artinya nggak terwujud sholat itu. Ada orang sholat nggak baca al-fatihah, sholat bukan dalam makna al-fatihah, rukun, ya hilang yang mempengaruhi, ya terwujudnya bentuk sholat. Begitu juga tauhid itu mahiyah, dia memiliki bentuk, ya yaitu dengan mendatangkan nafi dan isbat, menafikan ibadah dari selain Allah, menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Tidak ada di rumah selain Muhammad. Tauhid. Berarti dia menauhidkan hanya Muhammad yang ada di rumah. Gak boleh lagi ada orang nanya, ada Umar nggak? Bilang lu nggak ngerti bahasa Indonesia. Tidak ada kecuali. Itu membatasi, ya. Itu abla, ya, fil hasr. Metode penyempitan yang paling, ya, tinggi, yang paling tadi. Jadi kalau kita bilang Muhammad di rumah, situ boleh bilang, ya, sama siapa? Boleh, boleh. Atau dia bilang ada orang di rumah, selesai. Berarti nafi doang. Atau isbat doang, Muhammad fil bait, Muhammad di rumah. Orang boleh bilang sama siapa? Tapi kalau dia bilang tidak ada di rumah selain, boleh belajar bahasa Arab, ngerti nggak? Bahwa maksudnya apa? Cuma Muhammad di rumah. Nah, boleh lagi nanya sama siapa? Ya julak kalau dia nanya sama siapa. Ya pakul lo gitu. Itu namanya tauhid. Maka kalau orang cuma mendatangkan nafi saja, bukan tauhid. Nggak ada yang berhak diibadahi. Bukan tauhid. Atau mendatangkan isbat aja, Allah berhak diibadahi. Bukan tauhid. Ya. Kapan tauhid terwujud? Kalau dia datangin dua-duanya. Nah, aplikasinya gimana? Ada orang sholat, puasa, zakat karena Allah. Di samping itu dia nyembelih selain Allah. Pertanyaannya, sudah mendatangkan nafi atau belum? Sudah mendatangkan nafi atau belum? Ada orang sholat, puasa, zakat karena Allah. Di samping itu dia juga beribadah kepada selain Allah. Pertanyaannya, sudah mendatangkan nafi atau belum? Baru mendatangkan apa dia? Berarti udah nafi isbat belum? Orang yang belum nafi isbat bisa disebut sebagai muslim? Tidak bisa. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan dalam ya Rasail Syakhsiyahnya, beliau bilang man dzabaha lillahi al-fadhiyah, barang siapa menyembelih untuk Allah 1000 sembelihan, tsumma dzabaha lin-nabi, kemudian dia menyembelih satu buat Nabi, ya walam yashhad, ya katakan oleh beliau man dzabaha lillahi al-fadhiyah tsumma dzabaha lin-nabi, ya faqad ittakhadha ilahi itsnain, berarti dia telah mengambil dua ilah, Allah dan Nabi. Walam yashhad bila ilaha illallah, dan dia belum bersaksi dengan la ilaha illallah. Ente enggak pernah bersinggungan dengan masalah ini berjahal, enggak tahu pendapat yang rajih tentangnya, ya selamat ini. Cuma paham nafi dan gitu. Jadi dikatakan karena ilmu nuqtah, ilmu itu dulunya setitik, wasa'al yuhal, dibikin rumit sama orang jahil. Jadi gitu ya. Nah, kita kembali kepada persoalan pada surat Al-Baqarah di sini, ya Allah Subhanahu Wa Taala akan menyuruh nabinya, ya untuk menindak mereka.
kaitannya dengan kita gimana? Kaitan dengan kita tadi. Ya, kita nggak mungkin menindak. Yang menindak siapa? Waliul amri. Itu pemerintah. Waliul amri itu yang berwenang. Itu namanya waliul amri. Yang punya kendali terhadap wewenang itu pemerintah ya. Mau pemerintah muslim, mau pemerintah kafir, dia punya wewenang, gitu kan? Tapi kita individu nggak punya wewenang. Tapi kewajiban kita dalam hal ini adalah meyakini pelakunya kafir. Gitu. Ya, apakah mengubah? Ada kaitannya. Ya, mengatakannya atau bilang kopar kafir itu urusannya dengan dakwah. Kalau bermanfaat, ucapin. Akhirnya dia balik kepada Islam. Kalau nggak ada manfaat untuk apa? Diucapkan, ya. Dan tentunya, ya, didakwahi. Nah, ini sebagai jawaban dari pertanyaan tadi yang masuk. Waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka semua sampai tidak ada lagi fitnah, sampai tidak ada lagi kesyirikan. Jadi goal dari dakwah Islam hilangnya kesyirikan. Ya, selagi masih ada kesyirikan, ya maka ya masih ada tanggung jawab yang besar di setiap pundak ya individu muslim untuk ya mengajak orang-orang tersebut ke dalam al-Islam. Wa yakuna dinu kulluhu lillah, dan agama itu menjadi hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ibadah itu seluruhnya hanya menjadi milik Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Nabi tidak memilih milik di antara mereka semua. Ya, mereka diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menulis masuk kepada dalil-dalil. Qala wa dalilus syamsi wal qamar. Dalil yang menunjukkan bahwa mereka beribadah kepada matahari dan bulan adalah firman Allah Ta'ala, wa min ayati al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah malam dan siang serta matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kalian beribadah kepada matahari dan juga jangan beribadah kepada bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Tapi beribadahlah kalian kepada yang telah menciptakan mereka semua. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau benar-benar kalian hanya beribadah kepadanya. Jadi hadir mulia Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayat ini menunjukkan bahwa di antara musyrikin dulu ada yang beribadah pada matahari dan bulan. Begitu juga larangan Nabi SAW untuk kita ya sholat di waktu-waktu pada saat matahari terbit, pada saat matahari tenggelam, karena ya sebagai preventif ya dari meniru ya orang-orang kafir yang beribadah pada matahari dan bulan. Ini menunjukkan bahwa di antara orang-orang musyrik itu ada yang beribadah kepada matahari dan bulan. Qala wa dalilul malaikah, dan dalil yang menunjukkan bahwa di antara mereka ada yang beribadah kepada malaikat. Ya. Adalah firman Allah ayat yang ke-80 dari surat Ali Imran. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba." Dan dia tidak memerintahkan kalian untuk kalian mengambil para malaikat dan nabi-nabi. Ini sekaligus juga dalil bahwa di antara mereka ada yang beribadah kepada nabi-nabi. Artinya sekalipun yang diibadah itu malaikat, sekalipun yang diibadah itu nabi, maksudnya hamba-hamba pilihan, terus sudah jadi kafir gitu, tetap kafir. Kenapa? Karena kesyirikan akbar itu pengertiannya. Sharaful ibadah li ghairillah, memberikan ibadah kepada selain Allah. Wa dalilul anbiya, dan dalil tentang nabi-nabi. Maksudnya bahwa mereka ada yang beribadah juga kepada nabi-nabi. Yaitu yang terdapat dalam surat Al-Maidah di ayat yang 119. Di situ Allah berfirman, "Wa in qala Allah ya Isa ibn Maryam." Dan ingatlah ketika Allah berkata, "Wahai Isa putra Maryam." Ya, itu Isa adalah nabi min anbiya'illah. Ya. Dan mereka beribadah kepada Isa. Anta qulta linnas, kamu orangnya yang bilang kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah.
Jadikanlah aku dan ibuku sebagai sesembahan lain selain Allah. Ini dalil bahwa di masa itu ada yang ibadah kepada Nabi dan juga kepada orang soleh. Karena ibunya Isa yaitu Maryam, dia Siddiqah, itu orang soleh. Ya. Kamukah orang yang bilang kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai sembahan lain selain Allah? Maka berkata Isa, Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak boleh bagiku mengatakan yang tidak pantas. In kuntu qultu faqad alimta. Kalau benar dulu aku pernah mengatakannya, kamu tahu. Ta'lamu ma fi nafsi, kamu mengetahui yang ada pada diriku. Wala a'lamu ma fi nafsik, sedangkan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau adalah zat yang Maha mengetahui yang gaib. Simpulannya bahwa orang-orang musyrikin dulu ada yang beribadah kepada para nabi. Qala wa dalilus shalihin, dan dalil tentang orang-orang soleh. Maksudnya di antara mereka ada yang beribadah kepada orang soleh, yaitu ayat 57 dari surat Isra. Ayat ini berbicara tentang orang-orang soleh. Ya, Allah bilang ulaika alladzina yad'un, mereka ini lari kepada orang-orang soleh. Alladzina yad'un, maksudnya alladzina yad'unahum, yang orang-orang musyrikin itu menyeru-nyerunya. Gitu. Orang-orang soleh itu yang orang-orang musyrikin itu menyeru-nyerunya, beribadah kepadanya. Yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka sendiri, maksudnya orang-orang soleh yang disuruh oleh musyrikin itu, mereka sendiri yabtagun, mencari jalan kepada Rabb mereka, al-wasilah, maksudnya al-qurbah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya orang-orang soleh yang diibadahi oleh orang-orang musyrikin di masa hidupnya, mereka sendiri mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Jadi ayat ini yang membatalkan peribadatan orang-orang musyrikin kepada orang soleh. Kenapa? Karena justru dalam ayat ini Allah menerangkan orang soleh yang disuruh oleh musyrikin itu dulu semasa hidupnya mendekatkan diri kepada Allah, wa yarjuna rahmatah, mengharapkan rahmat Allah, wa yakhafuna adzabah, takut pada azab Allah. Kenapa dibilang membatalkan akidahnya musyrikin? Karena orang soleh yang kalian sembah itu mereka sendiri mendekatkan diri kepada Allah, mengharap rahmat Allah, takut dari azab Allah. Nah, kenapa ente malah mendekatkan diri kepada orang soleh? Kenapa nggak mendekatkan diri juga kepada Allah juga dong? Gitu. Jadi ayat ini membatalkan akidahnya. Sekaligus sebagai dalil bahwa ya orang-orang musyrikin dulu beribadah kepada orang-orang soleh, gitu ya. Wa dalilul ahjar wal asjar, dan dalil yang mengabarkan kepada kita ya bahwa mereka beribadah kepada batu dan pohon itu yang terdapat dalam surat An-Najm pada ayat 19 dan ayat 20. Mana Allah pada ayat itu membandingkan sesembahan musyrikin dengan ciptaan Allah yang dahsyat, yaitu malaikat Jibril. Karena sebelumnya di awal-awal ayat surat An-Najm Allah berbicara tentang malaikat Jibril yang turun kepada Muhammad, ya, bahwa dia memiliki ya sifat-sifat yang dahsyat. Kemudian baru setelah itu Allah bilang afara'aitumul lata wal uzza. Nah sekarang kasih tahu saya tentang gimana sesembahan kalian Lata dan Uzza. Wa man ya'ta tsalitsatan ukhra, dan mana sesembahan kalian yang ketiga. Ini loh ciptaan Allah Jibril. Gitu loh. Ini baru ciptaan Allah. Ya, lantas gimana dengan sesembahan kalian? Lata Uzza mana? Nah, Lata ini ya menurut riwayat dia adalah orang soleh ya yang dibuat patungnya. Jadi dalil bahwa mereka beribadah pada batu. Ya, Uzza ya itu adalah pohon yang diibadahi oleh orang-orang musyrikin dulu. Ya, kemudian ya mana ini juga berupa batu. Ya, sebutkan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, qala Al-Lata bi takhfif at-ta ismu sanamin fi Taif, dialah nama berhala yang ada di Taif. Wa huwa ibaratun an sakhratin manfushah,
dia adalah batu yang dipahat. Alaiha baitul mabni, ya kemudian dibangun di atasnya rumah. Ya. Dibangun di atasnya rumah, wa alaihi satair, dan juga ada tirai-tirai. Yudahil Ka'bah, yang menyaingi Ka'bah, wa haulahu sahah, dan di sekitarnya ada pelataran, ada latar, ada altar. Ya, wa indahu sadanah, dan di situ juga ada kuncen-kuncennya. Kanu ya'buduna min dunillah, dulu mereka beribadah kepadanya di samping Allah. Jadi mereka udah ibadah kepada Allah, ibadah juga kepada selain Allah. Selain Allah itu siapa? Di antaranya Lata. Ya. Wa ya Thaqif, dan Lata ini berhala milik kabilah Thaqif. Ya. Kemudian yang kedua adalah Al-Uzza. Berkata Syekh, qala syajaratun minas salam. Ini ya kumpulan dari pohon salam. Ya, fi wadi Nakhlah, yang letaknya di lembah Nakhlah, baina Makkah wa Taif, terletak antara Makkah dan Taif. Haulahu bina'un wa satair, juga dikasih tirai, wa indaha sadanah, dan juga ada kuncennya. Wa fiha syayatin yukallimuna nas, dan di dalamnya ada setan yang ya berbicara dengan manusia yang mengibadahinya. Wa yadhunnu juhalana hadzal ladzi yukallimuhu wa nafsu hadhihi syajarah. Orang-orang jahil itu menyangka bahwa yang berbicara pohon-pohon itu. Au hadzal baitul ladzi banahu, atau bangunan yang mereka bangun di atasnya. Ma'anna alladzi yukallimuhum hiya syayatin. Padahal yang berbicara kepada mereka itu adalah setan. Ya, dan diriwayatkan bahwa yang membunuh Uzza ini adalah Khalid ibn Walid. Ya, dia yang membunuh Uzza. Ya, setelah pohonnya ditebang, kemudian dia balik kepada Nabi, bilang, udah saya hancurin Uzza. Kata Nabi, belum, balik lagi. Ketika dia balik lagi, dia lihat di situ ada perempuan dengan rambut yang terurai telanjang. Itu syaitan. Ya. Kemudian diunuslah pedang, kemudian ya dibunuh oleh Khalid. Jadi intinya bahwa Uzza ini pohon, gitu. Kemudian yang ketiga mana adalah sahratun kabiratun fi makanin yaqa'u qariban min Jabal Qudayn. Ya. Mana ini batu besar. Ya, yang terletak di satu tempat, ya, letaknya di Gunung Qudayn antara Mekah dan Madinah. Ya. Jadi kalau Uzza itu milik kabilah Quraisy dan penduduk Mekah dan yang sekitarnya, sedangkan Manat ini milik kabilah Khuza'ah dan Aus dan juga Al-Khazraj. Ini tiga berhala besar. Ya. Dan Lata pada riwayat yang lain itu adalah ya orang soleh. Ya. Intinya kemudian dibuat patungnya. Jadi mereka juga beribadah kepada batu. Ya, ibadah kepada orang soleh, ibadah kepada pohon, ibadah juga kepada batu. Dan itu mereka lakukan di samping ibadah mereka kepada Allah. Mereka ibadah kepada Allah. Ya, bahkan mereka seperti yang saya sampaikan, mereka melakukan amalan yang kita anggap itu kurban, ibadah yang mulia. Di zaman ini mungkin hanya segelintir orang yang pernah melakukan. Tapi mereka udah melakukan di dunia. Apa juga? Merenovasi Ka'bah. Antum udah ikut renovasi Ka'bah, Mas? Orang kafir Quraisy sudah renovasi Ka'bah. Patungan mereka. Ya, bahkan ketika patungan mereka bilang, awas lu, tak boleh ada harta haram lu. Ya, ini mau bangun rumah Allah. Sampai segitu. Tapi mereka kafir. Ya, gimana lagi yang belum pernah patungan renovasi Ka'bah? Ya, yang udah pernah patungan renovasi Ka'bah, nyembah Allah, namun di samping itu nyembah juga selain Allah. Nah, gimana lagi yang cuman modalnya belum sampai seperti halnya mereka. Ya, jadi mereka sudah kenal Allah, mereka sudah cinta kepada Allah. Ya, yang Allah katakan, "Minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum billah." Dan di antara manusia yang mengambil selain Allah sebagai tandingan, mereka cinta kepada tandingan itu seperti cinta mereka kepada Allah. Mereka cinta semua.
mereka itu kafir. Gimana lagi yang sekarang nggak ada kecintaan kepada Allah. Al-muhim, ya, inti dari pembahasan ini bahwa 3 berhala itu yang paling besar. Ya, ini dalil bahwa mereka beribadah pada pohon dan batu. Dalil lainnya juga menerangkan bahwa mereka beribadah pada pohon dan batu, ya, secara khusus adalah pohon, yaitu hadis Abi Waqid al-Laythi, ya, tentang Dzatu Anwar, ya, disebutkan oleh beliau di sini. Qala wa hadits Abi Waqid al-Laythi, dan juga hadisnya Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu. Qala ia bilang, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Suatu hari kami pergi bersama Rasulullah menuju Hunain, pengen perang. Ya, pengen mengerjakan amalan dia adalah dzirwatu sanamil Islam, puncak tertinggi ajaran Islam. Ya, itu apa? Jihad di jalan Allah, pergi ke Hunain. Wa nahnu hudathu ahlin bi kufrin. Tapi kami, kata Abi Waqid ketika itu, baru masuk Islam. Ya, karena dia mau nyebutin nih kesalahannya. Jadi di sini disebutin dulu uzurnya. Ya. Apa uzurnya? Baru masuk Islam. Walil musyrikin sidratun, dan orang-orang musyrikin dulu punya sidrah. Ya, suka menjadikan pohon sidr, pohon bidara. Kalau bidara di sana nggak kayak di sini. Kalau di sini pohon bidaranya kayak pohon lilin. Kalau di sana pohon bidara yang mirip. Udah pernah lewat Parun kalau ada pohon sengon gede banget, ya kan? Kayak gitu. Kayak pohon beringin, pohon bidara saya. Ya. Walil musyrikin sidratun, dan orang-orang musyrik itu punya pohon sidr. Ya'kufuna indah, mereka suka iktikaf di situ, semedi di situ. Ya, iktikaf itu kan kalau orang kita bilang semedi, berdiam diri. Ini kadang saya suka miris tentang cerita Wali Songo, ya, khususnya cerita seperti misalnya Sunan Kalijaga semedi di kali, kapan sholatnya? Ya, semedi di pohon katanya, kapan sholatnya? Ya, nggak bisa jadi wali kalau gitu. Kenapa? Karena Islamnya batal. Tapi saya yakin ini cerita bohong. Ya, itu mau dicampur adukkan antara ajaran Islam dengan ajaran non Islam, ya, biar kita toleran sama kesyirikan dan kekufuran, sinkretisme agama. Ya, itu udah masuk sejak kita masih kecil tuh. Betul nggak? Selimut beriman soal segala macam kiai al-musyrikin. Ya, al-muhim. Balik kepada persoalan. Jadi orang-orang musyrik itu suka iktikaf di situ. Ya, wayang itu nabi hasil atau di situ mereka gantungin senjata ini. Tabarruk, ya, mengharapkan, ya, keberkahan. Ya, biar kalau perang menang, gitu, ya, biar tidak terbunuh, biar untung di saat, ya, berperang dan seterusnya. Pohon itu, qala yuqalu laha Dzatu Anwar, namanya mereka sebut dengan Dzatu Anwar, ya, tempat gantungan. Pamarna di situ, ketika kami lagi lewat pergi ke Hunain, lewat pohon sidr juga, ya. Fakulna, kami yang baru masuk Islam ini belum ngerti banget sama tauhid, ya, itu pada perincian-perinciannya. Fakulna, kami bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwaqin kama lahum dzatu anwaq. Buatin dong untuk kami dzatu anwaq, tempat buat gantungnya senjata seperti mereka punya dzatu anwaq, punya tempat untuk gantungnya. Nanti mereka ingin agar, ya, mereka juga punya tempat buat, ya, tabarruk dengan pohon. Kesimpulannya di sini, mungkin hadisnya masih ada, bahwa orang-orang, ya, musyrikin dulu itu ada yang ibadah sama pohon dengan cara apa? Iktikaf di pohon, dengan cara menggantungkan senjata, minta berkah dari pohon. Gitu ya. Jadi tambahan dalil dari hadis yang menunjukkan bahwa mereka juga ibadah sama Allah. Intinya bahwa baik yang ibadah sama orang soleh atau yang ibadah sama, ya, benda mati, itu adalah kesyirikan, sama-sama kesyirikan, sama-sama kekufuran, dan disikapi sama oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita pindah kepada kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua,
Berkata penulis, qala al-qaidatul rabi'ah, kaidah yang keempat, anna musyriki zamanina, bahwa orang-orang musyrik zaman kami. Ya, saya bicara tentang zamannya abad berapa? 18. Ya, tadi abad 21. Ya. Anna musyriki zamanina aghlaw syirkan, lebih jelek, lebih parah, lebih buruk kesyirikannya minal awwalin, daripada orang-orang musyrik yang generasi pertama. Ya, di sini saya menyebutkan dua alasan. Ya, dan dalam tempat yang lain dia sebutkan alasan lainnya. Jadi keseluruhannya itu alasannya ada 3. Kita baca. Di anil awwalin, karena orang-orang musyrikin dulu katanya yusyrikuna fil raqa, di saat lapang, di saat lagi banyak duit, di saat lagi senang, ya, pekerjaan enak, ya kan? Yusyrikun, mereka menyekutukan Allah. Ya, badan sehat, itu mereka ya melakukan kesyirikan. Ya. Wa yukhlisuna fi syiddah. Wa yukhlisuna fi syiddah. Tapi di saat sempit, ya, mereka menauhidkan Allah. Jadi saya ingin sebutkan satu poin bahwa orang musyrik zaman dulu, ya, itu masih ada tauhid uluhiyahnya. Ya, walaupun temporer, yaitu saat apa? Saat sempit. Tapi di saat lapang mereka ya menyekutukan Allah. Di saat sempit mereka menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang musyrikin dulu. Ya, wa musyriku zamanina. Sedangkan orang musyrik zaman kita, ya, kata Syekh, qala syirkuhum daim, kesyirikannya itu continue, kata orang kita enggak ada nantinya, Mas. Ya. Artinya di saat lapang mereka menyekutukan Allah, di saat sempit ya semakin menjadi-jadi. Semakin menjadi-jadi. Wa musyriku zamanina syirkun daim. Sedangkan orang-orang musyrikin zaman kita kesyirikannya itu kontinu fil rakha'i wasyiddah, ya di saat ya lapang dan juga di saat sempit. Jadi ini ya satu ya dalil ini pada kaidah yang keempat bahwa orang musyrik pun zaman kita itu lebih jelek. Dalilnya apa? Dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, fa idza raqibu fil fulki da'a Allah mukhlishina lahu din falamma najahum minal barri idza hum yusyrikun. Kata Allah, maka ketika mereka naik ke bahtera, kapal, ya, ke lautan, di situ da'a Allah mukhlishina lahu din. Mereka hanya menyuruh Allah semata. Ya, dalam ayat yang lain, wa idza massakumud dur, ketika mereka ditimpa bencana di lautan, fil bahr, dhalla man tad'una ilayya. Di situ mereka lupa dengan apa yang biasa mereka seru di daratan. Illa iya, kecuali Allah, cuma Allah aja yang mereka ingat. Artinya mereka panggil cuma siapa? Allah. Di situ muncul tauhidnya. Lupa sama Lata, lupa sama Uzza, ya, lupa sama apapun selain Allah. Kemudian kata Allah, "Falamma najakum minal barri a'radtum." Ketika kami selamatkan lagi kalian ke daratan, lagi-lagi kalian berpaling. Wa kana insanu kafura. Dan sungguhnya manusia itu sangat-sangat ingkar. Ya. Dalam ayat yang lain kata Allah, "Wa idza ghasyahum mawjun." Dan ketika mereka dilamun oleh ombak, kadhulal, yang dahsyat, ya laksana gunung, kadhulal, da'a Allah mukhlishina lahu din. Di situ mereka hanya menyuruh Allah saja. Ya, falamma najahum minal barri, tapi ketika mereka diselamatkan lagi ke daratan, lagi-lagi mereka menyekutukan. Simpulannya apa? Bahwa orang musyrikin di zaman Nabi syiriknya hanya di saat apa? Tapi di saat sempit menauhidkan Allah. Sedangkan musyrikin zaman sekarang kesyirikannya di saat sempit dan lapang. Berarti siapa yang masih lebih ringan syiriknya? Musyrikin dulu atau musyrik sekarang? Musyrikin dulu. Ya, yang siapa yang lebih berat kesyirikannya, musyrikin dulu atau musyrik sekarang?
Maka apa pantas musyrikin dulu disebut musyrik, lantas musyrikin sekarang yang lebih jelek kesyirikannya disebut muslim? Kemana akal kita kebanyakan? Itu satu alasan. Ya, tambah lagi ada alasan kedua, bahwa kesyirikan musyrikin dulu hanya dalam uluhiyah, tapi dalam rububiyah mereka menauhidkan Allah. Tapi kesyirikan musyrikin sekarang dalam uluhiyah dan rububiyah. Ya, dalam uluhiyah mereka udah menyebut Allah. Dalam rububiyah ya mereka juga menyebut Allah. Minta sama pawang hujan untuk menahan hujan. Minta sama dukun untuk pindahin penyakit ke hewan. Ya, itu syirik dalam masalah rububiyah. Meyakini ada penguasa ya selain Allah, walaupun sebagian mereka bilang Yurokiyul penguasa pantai laut selatan. Syirik dalam persoalan rububiyah. Itu ada dua alasan yang menunjukkan bahwa musyrikin sekarang lebih jelek daripada musyrikin dulu. Alasan ketiga, musyrikin dulu yang disembah itu hamba pilihan. Musyrikin sekarang yang disembah orang bejat, bahkan jin kafir. Tiga alasan. Satu aja cukup sebenarnya. Terus kok sampean masih bilang musyrikin sekarang itu muslim? Maka kita tanya sama dia, apa musyrikin sekarang itu ya lebih baik daripada musyrikin dulu? Ya, apa pantas musyrikin sekarang yang dibilang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lebih buruk? Ya, untuk kalian bilang bahwa mereka itu muslim? Apa orang muslim itu lebih jelek daripada musyrikin? Itu masuk sini. Kalau dibilang musyrikin sekarang ini muslim, ya, tapi Syekh Muhammad bilang mereka lebih jelek. Ya, apa muslim lebih jelek daripada musyrik? Gitu kan? Saya bingung gimana mereka ngajarinnya. Ya, karena mereka juga ngajarin kok gitu kan? Tapi kok bisa musyrikin sekarang dibilang muslim? Padahal yang diajarkan bahwa musyrikin sekarang lebih jelek. Ini nggak sesuai sama akal sehat kita ya. Alhamdulillah kita sehat akalnya ya. Alhamdulillah. Ya, jadi 4 kaidah ini ya. Oke, sebelum kita pindah ke kitab yang berikutnya, kita adakan ini penelitian ngasih aja ya. Dia yang paling gede dulu lah. Nah, itu. Ada pertanyaan? Bagaimana membedakan ulul amri dan taghut? Pertanyaannya senang banget. Jika kita melihat banyak kezaliman dari pemerintah saat ini dan ya, dan secara zahir melakukan batal keislaman sampai batas mana diberikan usul kerja, mau menjelaskan dulu. Panjang ini. Intinya kalau saya penyebutan wali amri itu umum. Sekalipun orang kafir disebut ulul amri dari pengertian bahasa. Wali itu artinya apa? Yang ngurus. Amr itu urusan. Jadi secara pengertian bahasa kafir pun disebut yang ngurus urusan gitu. Cuma persoalannya minna wa minkum ini yang beda. Ulul amri bukan dari kita kalau dia kafir gitu. Ya. Tinggal masalah berkaitan dengan ketaatan. Kalau waliul amri minal muslimin, mentaatinya bagian dari mentaati Allah. Tapi kalau waliul amri minal kafirin, misalnya itu dari orang kafir, maka ditaati dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah. Itu aja. Ya, seperti misalnya semua peraturan yang itu kembali masalahnya kepada kita yang mengatur ya tatanan bermasyarakat. Jadi taati. Karena kalau nggak taati nanti jadi berantakan urusan. Itu aja ya. Ya, masalah administrasi, masalah apalah, gitu ya. Selain maksiat kepada Allah SWT. Nah itu. Jadi sekalipun dia itu muslim, sekalipun dia kafir, kalau dia sudah pegang kekuasaan secara bahasa disebut wali amri. Ya, tapi tentu yang waliul amri minna
dari kalangan muslimin hanya mereka yang dia beriman kepada Allah dan tidak batal Islam. Adapun tauhid kan, tauhid siapa aja yang dalam persoalan ini berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, atau membolehkannya atau mengganti hukum Allah dengan hukum buatan, atau mengatakan bahwa hukum buatan sama setara dengan hukum Allah, maka dia murtad, keluar dari Islam. Siapa dia? Baik dia pemerintah atau rakyat. Gitu. Jadi persoalan berhukum dengan selain hukum Allah ini, pada beberapa gambarannya nggak mesti telunjuk kita selalu lihat ke atas. Karena persoalan berhukum itu ada memutuskan, ada juga mencari keadilan. Allah bilang Allah Ta'ala alladziina yaz'umuuna annahum aamanu billahi wa bima unzila ilaihi yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Tidaklah kalian saksikan kepada orang-orang yang menyangka bahwa mereka beriman kepada Allah dan kepada yang diturunkan kepada Muhammad. Mereka ingin mencari keadilan kepada hukum taghut, waqad umiru an yakfuru bihi, padahal mereka sudah disuruh untuk mengingkarinya. Ini berkaitan dengan ayat juga. Atau berkaitan dengan ayat, misalnya dia meyakini mau berhukum dengan hukum buatan atau mau berhukum dengan hukum Allah, walaupun dia tak pegang kekuasaan kafir. Gitu. Sama seperti orang yang meyakini haramnya babi. Tapi meyakini halalnya babi misalnya. Tapi dia nggak mau makan babi. Apa hukumnya? Kafir. Halalnya zina, tapi dia nggak mau berzina. Kafir. Itu juga persoalan masalah hukum. Kalau dia menganggap berhukum dengan hukum buatan boleh, setara dengan hukum Allah, itu. Atau menganggap bahwa berhukum dengan hukum Allah nggak relevan dengan sama, walaupun dia bukan penguasa dia. Nah, cuman ada pada beberapa gambarannya itu cuman domainnya penguasa, seperti membuat hukum. Ini juga membuat hukum merupakan kekufuran akbar. Kalau dia tahu bahwa hukum itu melanggar hukum Allah, membuat hukum. Begitu juga menyingkirkan hukum Allah dan menggantinya dengan hukum buatan. Nah, ini yang bisa berperan cuma penguasa, Nah, ini juga merupakan pembatal keislaman. Kemudian di sini tanyakan sampai batas mana diberikan uzur bil jahal. Persoalan-persoalan yang terang nggak ada uzur bil jahal. Ini harus kita paham. Kenapa? Karena persoalan-persoalan yang terang itu, jangan lagi ada yang bilang kita tidak memberi uzur bil jahal secara mutlak, itu bohong ente. Itu sering menjelaskan persoalan dibagi menjadi dua. Ada masail khafiyah, ada masail zahirah. Kalian kan menolak pembagian itu. Kemudian udah gitu nuduh bahwa kami tidak memberi uzur secara mutlak. Ini kawat ini akal. Kita bagi masail ada dua, zahirah khafiyah. Terus kemarin dituduh tidak memberi uzur secara mutlak. Ketemu antara ini dengan itu. Kalau hawa nafsu gitu. Pakai. Jadi gitu persoalan-persoalan yang terang Allah yang nanggung penjelasannya dalam Quran. Gitu loh. Persoalan-persoalan yang terang udah Allah yang ambil alih penjelasannya dengan diturunkan Quran. Gitu loh. Oh iya ilahi hadzal Qur'an yunzirakum bihi man balagh. Dan diwahyukan kepada Quran ini agar aku beri peringatan pada kalian dengan Quran ini dan siapa yang sampai kepadanya Quran. Soal tauhid dan syirik. Jadi hukum masalah itu manusia diuzur gitu loh. Ini paham nggak sih gitu loh orang-orang ini? Karena diuzur itulah Allah turunin Quran, utus Nabi. Setelah diutus Nabi, siapa aja yang dengar ada Nabi namanya Muhammad, udah gak ada lagi alasan. Gitu loh. Makanya Allah bilang apa?
wa mundzirin, para rasul yang Allah utus memberi kabar gembira dan peringatan, li'alla yakuna lin-nasi 'alaihi hujjah, agar tidak ada lagi alasan bagi manusia di hadapan Allah ba'da rusul, setelah sampai kepada mereka berita diutusnya para rasul. Dia masih bilang punya alasan lagi. Ini kan pertentangan kepada ayat. Makanya Syekh bin Baz bilang bahwa pendapat usul berjalan dalam persoalan yang terang itu nabrak shahihul Quran. Ayat-ayat Quran yang terang. Kufur sebenarnya. Orang yang beri uzur kepada pelaku syirik akbar yang terang itu sebenarnya menentang ayat Quran yang sahih yang terang. Konsekuensinya kufur. Itu aja. Ini nggak usah pakai. Ini karena persoalannya gampang, gitu ya. Soalnya begitu terang. Membuat sulit apa tadi? Ya, karena hawa nafsu Rasulullah SAW. Jadi kalau ditanya di sini sampai batas mana? Jadi persoalan yang terang. Ada usul gitu. Karena barang siapa yang sudah sampai kepada Quran, sampai berita ada Nabi namanya Muhammad, kemudian melanggar, itu bukan jahil namanya, tapi berpaling. Itu pembatalan ke-10. Al-i'rad an dinillah, berpaling dari agama Allah. Baik, kita kasih pertanyaan dulu. Kita sebutkan dalam pelajaran qawaid arba'ah ini ada 4 kaidah. Sebenarnya kita bisa bawakan sekaligus. Apa aja 4 kaidah? Siapa yang bisa jawab? Allah boleh pilih deh. Soalnya punya dari mana? Dia bisa jawab atau pertanyaannya kesusahan. Atau kita ganti pertanyaannya. Aduh, gawat ini. Tadi kita sebutkan ada 2 syarat berlakunya syafaat di akhirat. Apa aja? Betul. Yang pertama izin dari Allah. Izin dari Allah kepada siapa? Izin dari Allah kepada orang yang diberikan syafaat. Kepada asyafi yang diberi wewenang untuk memberi syafaat, untuk dia memberikannya. Gitu. Iya. Yang kedua keridhoannya. Keridhoan buat siapa? Keridhoan Allah buat dia yang menerima. Yang menerima syafaat untuk dia bisa menerimanya. Allah bilang dalam Quran, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dana Allah liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat di langit tak berguna syafaatnya sama sekali, kecuali bagi siapa yang Allah izinkan dan bagi siapa yang Allah ridho. Nah ini namanya Allah. Kalian lebih itu boleh bawa pulang, ini salah satunya. Tuh, jangan, ini pegangan kita orang. masuk begini ya? Ini nggak termasuk yang begini. Ini nggak termasuk yang begini. Siapa kan? Ini ada doa dan wirid terus ini. Ada juga, ya Allah berilah aku anak, nggak ada berilah aku istri, belum. Baik, jalan terang menggapai keselamatan, menyelami keindahan surga, dosa bahaya dan pencegahannya, dan persoalan isbat. Oke, pertanyaan yang kedua, belum kita masuk kepada kitab yang berikutnya. Penulis menyebutkan di kaidah yang keempat satu alasan bahwa orang musyrikin dulu itu lebih jelek, lebih baik kesyirikan, masih lebih ringan kesyirikannya dibandingkan dengan musyrikin sekarang. Saya tadi tambahkan ada 2 lagi. Ya, siapa yang sebutkan 2 lagi tambahan? Betul? Ya. Boleh saya? Jangan. Antum kalau yang pertama karena musyrikin dahulu berkesyirikan ketika sempit, ketika lapang. itu yang disebut sama penulis. Kita minta 2 tambahannya selain disebut oleh penulis. Yang kedua adalah dalam hal rububiyah, musyrikin dulu mengakui rububiyah Allah, sedangkan musyrikin sekarang tidak mengakui rububiyah Allah.
Ya, itu. Sebentar, musyrikin dulu itu masih mengakui rububiyah. Musyrikin dulu syiriknya hanya dalam persoalan uluhiyah. Gitu. Syiriknya hanya dalam uluhiyah, tapi sekarang uluhiyah rububiyah. Oke, itu satu. Yang kedua, satu lagi. satu lagi. Bahwa orang musyrikin dulu beribadah kepada hamba. Kita bilang hamba pilihan biar mencakup sisi malaikat, nabi, wali dan orang saleh. Kalau orang musyrikin sekarang Jin kafir dan orang beribadah kepada orang-orang yang ya kafir, kan jin kafir, ya. Mana nih? Jawabnya cuma setengah, nggak ada yang setengah. Nah, buku kecil ada 2, ada 3 pilihan. Nah ini 1, 2, 3. Ada doa, ada no smoking. Wah, bila apa ini? Doa dan wirid. Kalau wirid kami insyaallah. Ya. Pertanyaan terakhir sebelum kita masuk kitab baru. Ini kesian ya, maaf ya, nggak bisa. Tapi bapak-bapaknya ada ya di sini. Insyaallah bapaknya aja bisa tanya. Baik. Ini gampang. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebut bahwa orang musyrikin sekarang itu lebih jelek ya, dengan 3 alasan daripada musyrikin dulu. Tunjukkan ya. Berarti orang yang mengatakan bahwa musyrikin sekarang itu muslim. Nah, ini benar atau salah? Sampai yang tak tunjuk tangan. Dia anulir. Dia tahu, betul. Jadi logika itu nggak salah, betul sih. Salah. Jadi logika itu nggak salah kalau dikatakan lebih jelek tapi disebut muslim. Konsekuensinya apa orang muslim lebih jelek daripada orang musyrik? Gitu loh. Ini nggak ngerti makanya Syekh Shalih Fauzan nya marah itu. Bingung kalian nggak paham. Jadi cukup sebenarnya kalau kita terdidik dengan Rasail Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, selamat dari ya kekisruhan seputar persoalan ya uzur bil jahal dan yang semisalnya. Allah Taala a'lam. Mohon jelaskan pengertian takdir ta'yin dan muayyan yang berkaitan dengan orang yang telah tampak adanya pembatal Islam. Ya. Orang kalau tampak adanya pembatal Islam, sebenarnya gini, ta'yin itu kalau kita lihat itu ada kewajiban kita terhadap dia berkaitan dengan agama Allah. Karena misalnya saya kasih analogi, ada orang masuk kamarnya, dia tutup jendela, tutup pintu, kemudian dia caci Allah, dia pakai lagi, dia injak musuh. Tapi nggak dia ada Allah. Tidak ada Allah. Itu loh secara kaidah. Makanya saya bilang secara kaidahnya udah beda mas. Gitu loh. Ya, kalau mereka kan banyak banget kasih musuhnya. Ini kafir di sisi Allah. Ketika keluar, tahu nggak kita apa yang dia buat? Tahu ya, kita lagi muslim. Gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat atau kita dengar berdasarkan berita yang ya solid, sikoh, bisa dipercaya, itulah kewajiban kita untuk meyakini dia maka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal persoalan ngomong, ini nggak ada kaitannya, ini nggak dibahas, ya, karena ini kaitan dengan apa? Dakwah. Perlu nggak kita ngomong, lu udah kafir. Misalnya ente bos sama muridnya suruh sholat, tinggalin sholat, ya, bolak-balik suruh sholat, nggak mau sholat, ya, si bos pengen enak sholat, lu udah kafir lo tinggalin sholat. Dengan begitu tuh anak jadi takut jadi sholat lagi. Bagus atau nggak bagus dia ngomong dia kafir? Bagus. Nggak mesti ngomong kafir itu jelek. Justru bagian dari dakwah. Tapi kalau misalnya dia ngomong, lu udah kafir, malah semakin jauh, ya, maka ya kalau yang namanya dakwah, kita cari jalan yang paling cepat untuk mengajak orang kembali kepada agama
Kalau nggak ada manfaatnya ngomong, nggak usah diomongin. Itu aja sebenarnya. Cuma kadang orang udah paham duluan. Dia bilang takfir muayyan berarti ngumbar kata-kata kafir. Itu udah salah. Salah yang kedua, kalau mengkafirkan berarti nggak mendakwah. Dari mana? Nabi mengkafirkan musyrikin dan Nabi mendakwah itu. Makanya apa faedahnya mengkafirkan? Agama Allah. Ya, Allah bilang faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang kufur pada taghut wa yu'min billah, dan beriman pada Allah. Cuma sampai punya pemahaman tentang pengkafiran itu salah. Ya, yang namanya pengkafiran berarti tidak mendakwai. Yang namanya pengkafiran berarti sudah menindak. Makanya belajar mas. Ya, nggak ada kaitannya meyakini kafirnya seorang dengan menindaknya. Kita selalu sampaikan bahwa urusan penindakan bukan urusan kita. Tapi kaitan dengan baroah, kita nggak sholat di belakangnya, kita nggak makan sembelihannya. Kalau dia lamar putri kita nggak terima lamarannya. Kita harus tahu kapan batas orang itu masih muslim, kapan batas orang itu sudah beragama Islam. Ini pelajaran ada di semua agama. Semua agama punya teritorinya, batasannya. Ada orang Kristen, dia bilang sama jamaahnya, warga gereja, gua mah percaya Muhammad itu Nabi. Apa kata teman-teman? Ya, sama-sama keluar dari gereja, lu udah murtad. Betul nggak? Orang Kristen beriman Muhammad Nabi. Kata sesama orang gereja, dia udah murtad. Nanti persoalan ini bukan dominasi dalam agama kita. Semua agama punya. Ya, jadi jangan patok sama agama sendiri. Ya, hanya belajar. Oke, kita masuk kepada